Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman literasi saya dari saya kecil sampai dengan sekarang ini. Pertanyaan yang pertama, apakah saya menyukai membaca? Hal tersebut mungkin tidak begitu menyukai karena membaca merupakan kegiatan yang jarang dilakukan sejak kecil. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah pada saat SD saya melakukan literasi, misalnya membaca buku dan lain-lain? Hal tersebut saya akui pernah dilakukan, misalnya membeli buku cerita, buku bobo dan lain-lain. Namun pada saat saya SD itu di sekolah belum memadai terkait perpustakaannya. Perpustakaan yang ada di SD tempat saya bersekolah itu buku-bukunya sudah usang, kemudian perpustakaannya itu dicampur dengan ruang pantry guru, selain itu juga tempat WC guru, jadi kurang nyaman untuk kegiatan membaca. Hal tersebut menjadi faktor bahwa ketika saya kecil itu kurang menyukai membaca. Selain itu, pada saat saya kecil, sebagian anak-anak itu ketika pulang sekolah melakukan kegiatan di luar rumah, misalnya kegiatan permainan gobak sodor, engklek, kemudian petak umpet dan lain sebagainya. Pada saat itu anak-anak paling semangat ketika berkumpul dengan teman-temannya melakukan permainan tradisional. Pada saat SMP saya sangat beruntung karena bersekolah di sekolah yang perpustakaannya bagus, difasilitasi AC, kemudian ruangnya luas, buku-bukunya sangat baru. Hal tersebut menjadi faktor saya mulai menyukai membaca. Pada saat jam istirahat kita sering ke perpustakaan karena perpustakaan itu ada AC-nya dan juga terdapat wifi. Selain faktor lingkungan yang memenuhi untuk melakukan literasi atau membaca, guru pada saat kelas 8 saya bertemu dengan Ibu Asi. Beliau guru bahasa Indonesia sekaligus petugas perpustakaan. Beliau sangatlah aktif menggencarkan bahwa literasi itu penting. Hal tersebut kita ditugaskan untuk membaca setiap minggunya minimal 1 buku. Hal tersebut menjadi pemacu kita untuk berlomba-lomba ke perpustakaan membaca buku. Setiap anak yang sudah membaca buku, kemudian ketika pelajaran Ibu Asi di kelas, maka ditunjuk 1 orang untuk mendemonstrasikan atau menjelaskan ulang apa yang mereka baca. Tapi tidak jarang sebagian anak-anak hanya menuliskan judul dan juga penulisnya saja tanpa mereka baca. Hal tersebut mungkin kurang terpuji karena melakukan kecurangan ketika kita belajar. Pada saat kuliah mungkin literasi saya bertambah banyak dan juga sering dilakukan karena tuntutan dari mata kuliah yang mengharuskan saya untuk membaca buku-buku di perpustakaan. Pada saat awal semester saya juga sering ditugaskan untuk membuat makalah. Hal tersebut tidak boleh membuat makalah yang berdasarkan pemikiran kita. Maksudnya adalah kita harus membuat makalah sesuai dengan literatur yang sudah ada. Selain di buku-buku, saya juga sering membuka jurnal-jurnal yang ada di internet. Hal tersebut menambah lagi kemampuan literasi saya. Paling terakhir yaitu ketika saya menuliskan skripsi,
sangatlah gencar melakukan literasi. Banyak sekali jurnal-jurnal yang saya baca, buku-buku yang saya baca untuk memenuhi daftar pustaka ataupun menguatkan teori-teori yang saya ambil dari buku-buku di perpustakaan dan jurnal-jurnal. Literasi sangatlah penting ketika kita, mungkin dahulu saya tidak terlalu menyukai membaca ataupun berliterasi karena lingkungan mempengaruhi menurut pendapat saya. Namun ketika saya sejak dulu menyukai literasi, terutama membaca, mungkin pengetahuan dan juga ilmu yang saya dapatkan sekarang ini lebih banyak dibandingkan dengan sekarang ini. Kemudian setelah saya mengikuti kegiatan PPG dan menemukan mata kuliah literasi ini, saya mulai terbuka bahwa pemikiran saya terbuka bahwa literasi itu penting dan literasi itu bukan hanya membaca. Kemudian sebagai calon guru, saya berharap atau saya akan melakukan dimulai dari diri saya sendiri. Yang pertama adalah memulai untuk kegiatan literasi, misalnya membaca buku yang saya sukai, misalnya terkait novel dan lain-lain sebagainya, agar saya terbiasa untuk berliterasi, terutama membaca. Untuk anak-anak peserta didik saya nanti, saya akan melakukan tugas yang sekiranya berkaitan dengan literasi. Contohnya adalah setiap bab baru mereka diharuskan untuk mencari biografi dari tokoh yang terkait dengan bab tersebut. Contohnya terkait aljabar, maka mereka harus mencari tokoh siapa saja yang berkaitan dengan aljabar tersebut. Kemudian mereka akan menuliskannya di dalam buku mereka sebagai catatan literasi mereka. Hal tersebut mungkin membantu mereka ketika tidak menyukai literasi. Contoh terhadap diri saya sendiri juga, ketika tidak ada tugas yang mengharuskan saya melakukan literasi, maka saya tidak tertarik ataupun tidak mau melakukan literasi, karena ketika ada tugas dan juga tuntutan dari seorang guru, maka saya berusaha untuk memaksimalkan kemampuan saya agar mendapatkan hasil yang maksimal ketika melakukan pembelajaran. Nah, sekian literasi yang saya sampaikan ataupun perjalanan literasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dari perjalanan literasi ini ada sedikit nilai-nilai ataupun pengalaman saya yang bisa diambil. Mudah-mudahan kalian semua bisa gemar membaca dan juga gemar berliterasi, karena literasi itu penting bagi kita dan juga pengetahuan yang kita miliki nantinya. Oleh sebab itu, mari kita berliterasi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.